Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Sekarang kita akan membahas tentang segitiga. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menentukan jenis-jenis segitiga, menyebutkan ciri-ciri segitiga istimewa, dan menghitung panjang sisi segitiga dengan menggunakan teorema Pythagoras. Segitiga adalah suatu bangun datar yang memiliki tiga sisi, yaitu sisi AB, BC, dan CD, dan tiga sudut, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Pada gambar yang merupakan sisi alas, yaitu sisi AB, dan tingginya yaitu garis CD. Alas dan tinggi segitiga harus saling tegak lurus. Sifat umum dari segitiga, yang pertama, jumlah ketiga sudut 180 derajat. Artinya, sudut A ditambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Yang kedua, jumlah dua sisi selalu lebih besar dari sisi ketiga. Perhatikan gambar. AB ditambah BC harus lebih besar dari AC. AC tambah BC lebih besar dari AB. Dan AB tambah AC lebih besar dari BC. Dan sifat yang ketiga yaitu sisi terpanjang selalu menghadap sudut terbesar. Kita lihat contoh yang pertama. Manakah pasangan sisi-sisi berikut yang membentuk segitiga? 6 cm, 7 cm, dan 10 cm. Sesuai dengan sifat yang kedua, tinggal kita tambahkan dua sisinya. 6 ditambah 7 lebih besar dari 10, betul. 6 ditambah 10 lebih besar dari 7, betul. 10 tambah 7 lebih besar dari 6, betul. Karena memenuhi sifat yang kedua, berarti 6 cm, 7 cm, dan 10 cm merupakan sisi-sisi pembentuk segitiga. Kita lihat soal yang lainnya. 8 cm, 5 cm, dan 15 cm. Sama seperti tadi, sisinya itu tinggal kita jumlahkan. 8 tambah 5, hasilnya 13. 13 lebih kecil dari 15. Artinya 8 cm, 5 cm, dan 15 cm bukan sisi pembentuk segitiga. Kita lanjutkan ke contoh kedua. Cari nilai A dari segitiga berikut. Sesuai dengan sifat yang pertama, bahwa jumlah sudut di dalam segitiga besarnya 180 derajat. Jadi tinggal kita jumlahkan saja ketiga sudut di dalam segitiga. 2A tambah 3A tambah 4A harus sama dengan 180. Sesuai dengan operasi aljabar, variabel sama bisa kita tambahkan. 2 tambah 3 tambah 4 hasilnya 9A sama dengan 180. Didapat nilai A-nya sama dengan 20. Selanjutnya contoh ketiga. Tentukan besar sudut SPQ. Sudut P besar sudutnya 2A derajat. Sudut S besar sudutnya 100 derajat. Dan sudut SQR besar sudutnya 7A derajat. Sudut SQR merupakan sudut luar segitiga. Kita tahu besar sudut luar segitiga itu sama dengan jumlah dua sudut di dalam segitiga selain pelurusnya. Nah, artinya bisa kita tulis 7A sama dengan 100 ditambah 2A. Nah, ini kita tinggal pindah ruas. 2A-nya tambah 2A di situ, tinggal kita pindah ruas jadi dikurang 2A. Jadi 7A dikurangi 2A sama dengan 100. 7 dikurangi 2 hasilnya 5A sama dengan 100. Didapat nilai A-nya sama dengan 20. Yang ditanyakan sudut SPQ. Besar sudut SPQ itu sama dengan 2A. 2A itu artinya 2 dikali A.
Jadi tinggal dimasukkan nilai A-nya 20, jadi 2 dikali 20 hasilnya 40 derajat. Kita lanjutkan ke jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Yang pertama, ada segitiga sama sisi. Pada segitiga sama sisi, ketiga sisinya sama panjang. Jadi sisi AB sama dengan BC sama dengan CA. Yang kedua, segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki memiliki dua sisi yang sama panjang, yaitu sisi AC sama dengan BC. Dan yang ketiga, segitiga sembarang. Kenapa dikatakan segitiga sembarang? Karena ketiga sisinya memiliki panjang yang berbeda. Jadi panjang sisi AB tidak sama dengan panjang BC, tidak sama dengan panjang CA. Sekarang kita lihat jenis segitiga berdasarkan sudutnya. Yang pertama, ada segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya lancip. Sudut A, sudut B, dan sudut C merupakan sudut lancip. Artinya, besar sudutnya antara 0 dan 90 derajat. Yang kedua, segitiga tumpul. Pada segitiga tumpul, ada satu sudut yang merupakan sudut tumpul, yaitu sudut B, yang besarnya antara 90 dan 180 derajat. Dan yang ketiga, segitiga siku-siku. Memiliki satu sudut siku-siku, yaitu sudut A. Kita lanjutkan ke segitiga istimewa. Yang pertama ada segitiga sama sisi. Keistimewaan dari segitiga sama sisi yaitu yang pertama, memiliki tiga sisi sama panjang, yaitu sisi AB sama dengan BC sama dengan CA. Yang kedua, memiliki tiga sudut sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C, yang masing-masing besar sudutnya 60 derajat. Dan yang ketiga, memiliki tiga sumbu simetri, yaitu garis AE, BD, dan CF. Yang kedua, segitiga sama kaki. Keistimewaan segitiga sama kaki yang pertama, memiliki dua sisi yang sama panjang, yaitu sisi AC sama dengan BC. Yang kedua, mempunyai dua sudut sama besar yang letaknya di depan sisi yang sama panjang, yaitu sudut A sama dengan sudut B. Dan yang ketiga, mempunyai satu sumbu simetri, yaitu garis CD. Segitiga yang ketiga, yaitu segitiga siku-siku. Keistimewaan segitiga siku-siku yang pertama, mempunyai dua sisi siku-siku, yaitu sisi AB dan AC. Yang kedua, sisi BC, yaitu sisi miring, merupakan sisi yang paling panjang, yang letaknya di depan sudut siku-siku. Disebut juga dengan hipotenusa. Yang ketiga, memiliki sudut siku-siku, yaitu sudut A. Dan yang keempat, untuk menentukan panjang sisinya bisa menggunakan teorema Pythagoras. Kita tahu yang namanya teorema Pythagoras, itu sisi yang terpanjang merupakan penjumlahan kuadrat dari sisi siku-siku. Jadi, BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, kalau untuk mencari sisi siku-siku, itu operasinya dikurangi. Jadi AB kuadrat sama dengan sisi yang terpanjang yaitu BC kuadrat dikurangi dengan sisi siku-siku yang lainnya yaitu AC kuadrat. Dan AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Kita lihat contohnya. Di sini ada segitiga ABC, panjang AC 10 cm dan panjang AB 8 cm. Hitung panjang BC. BC merupakan sisi siku-siku.
Berarti operasi yang kita gunakan yaitu pengurangan. BC kuadrat sama dengan AC kuadrat, yaitu sisi yang paling panjang, dikurangi dengan AB kuadrat, yaitu sisi siku-siku yang lain. Sama dengan, tinggal kita masukkan panjang AC-nya itu 10 kuadrat, dikurangi AB-nya 8 kuadrat, 10 kuadrat artinya 10 kali 10, jadi 100. Dikurangi 8 kuadrat 64. 100 dikurangi 4 hasilnya 36. Jadi panjang BC sama dengan akar dari 36 yaitu 6 cm. Bahasan sudah selesai. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.